Hai, jumpa lagi dengan saya Niwaya Misi Sutrisnawati dengan NIM 859041191 UPJJ T Denpasar ya. Pada praktek kali ini kita akan membahas mengenai pencernaan makanan pada manusia ya. Untuk itu mari kita simak videonya. Sebelum itu kita siapkan alat dan bahannya dulu ya. Kita siapkan alat tulis, kemudian hasil pengamatan, dan nanti laporan pengamatan ya. Untuk itu simak videonya. Nah, ini adalah gambar proses pencernaan makanan pada tubuh manusia ya. Pencernaan makanan terjadi pertama kali pada mulut ya. Di mulut ini ada proses pencernaan. Yang terjadi adalah proses pencernaan kimia dan proses pencernaan mekanis. Proses pencernaan mekanis adalah yaitu gigi mengunyah dan memotong makanan menjadi potongan-potongan kecil, sedangkan lidah membantu membolak-balikkan makanan. Kemudian terjadi proses di mulut ini juga terjadi proses kimiawi, yaitu air liur atau saliva yang mengandung enzim ptyalin mulai memecah karbohidrat atau amilum menjadi glukosa sederhana. Makanan yang sudah dikunyah halus dan bercampur air liur disebut bolus. Kemudian setelah di mulut, makanan dilanjutkan ke kerongkongan. Di kerongkongan ini tidak terjadi proses pencernaan makanan ya, tetapi kerongkongan merupakan saluran menuju lambung untuk makanan itu sendiri. Setelah ditelan, bolus akan melewati faring atau tenggorokan dan masuk ke kerongkongan. Di kerongkongan terdapat gerak peristaltik, gerakan meremas dan mendorong otot-otot dinding kerongkongan untuk mengantar bolus menuju lambung. Di kerongkongan terdapat katup bernama sfinkter esophagus bawah yang akan terbuka agar makanan masuk ke lambung dan menutup kembali agar asam lambung tidak naik ke atas. Nah, setelah dari kerongkongan, makanan dilanjutkan ke lambung ya. Ini lambung kita ya. Lambung adalah organ berbentuk kantung besar yang menampung dan mengolah makanan secara intensif. Di sini terjadi proses mekanis dan kimiawi kembali ya. Proses mekanis, dinding otot lambung berkontraksi kuat untuk mengaduk dan meremas bolus atau gumpalan makanan, mengubahnya menjadi cairan kental seperti bubur yang disebut chymus. Kemudian proses kimiawi, yaitu lambung menghasilkan getah lambung yang mengandung asam klorida atau HCl, membunuh kuman pada makanan dan mengaktifkan enzim. Enzim pepsin memecah protein menjadi peptida atau pepton. Enzim renin mengumpalkan protein susu atau kasein. Nah, setelah dari lambung, makanan dilanjutkan ke usus halus ya, yang merupakan inti dan penyerapan nutrisi. Usus halus ini adalah inti dari pencernaan ya. Chymus dari lambung masuk sedikit demi sedikit ke usus halus. Usus halus adalah pusat dari seluruh proses pencernaan kimiawi dan penyerapan sari-sari makanan. Usus halus dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama adalah duodenum, usus 12 jari. Tempat bermuaranya 2 saluran kelenjar penting, yaitu pankreas dan kantung empedu. Pankreas menghasilkan enzim amilase mengubah amilum jadi glukosa. Tripsin mengubah pepton jadi asam amino. Dan lipase mengubah lemak jadi asam lemak dan gliserol. Kantung empedu yaitu mengeluarkan cairan empedu
yang dihasilkan hati untuk memecah lemak agar mudah dicerna oleh enzim. Kemudian yang kedua ada jejunum, usus kosong atau usus kosong ya, yang melanjutkan proses pencernaan kimiawi hingga semua zat makanan siap diserap. Dan yang terakhir adalah ileum atau usus penyerapan, yaitu permukaan dinding usus ini dipenuhi oleh jot-jot usus atau villi yang memperluas area penyerapan. Di sini nutrisi seperti karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral diserap ke dalam aliran darah untuk diedarkan ke seluruh tubuh. Nah, itulah fungsi usus halus ya. Nah, setelah dari usus halus, sisa-sisa makanan yang tidak dapat dicerna dan diserap oleh usus halus seperti serat akan diteruskan ke usus besar. Ini dia ya usus besar ini. Fungsi utama dari usus besar adalah menyerap air dan garam mineral dari sisa makanan tersebut, sehingga konsistensinya menjadi lebih padat. Usus besar juga berfungsi sebagai pembusukan bakteri baik seperti Escherichia coli atau E. coli, hidup di usus besar untuk membantu membusukkan sisa makanan dan membentuk feses atau tinja. Proses ini juga menghasilkan vitamin K yang penting untuk pembekuan darah ya. Nah, yang terakhir adalah rektrum. Ini rektrum ya. Rektrum adalah sisa makanan yang telah menjadi feses akan disimpan di dalam rektrum. Ketika rektrum sudah penuh, saraf akan mengirimkan sinyal ke otak, menimbulkan rasa ingin buang air besar atau defekasi. Dan anus ya. Anus adalah lubang di ujung saluran pencernaan feses di sini ya. Ini dikeluarkan dari dalam tubuh. Anus memiliki otot sphinkter yang mengontrol jalannya pembukaan dan penutupan saat buang air besar. Nah, itulah proses pencernaan makanan yang terjadi pada tubuh kita. Dapat disimpulkan pencernaan pertama yaitu dimulai dari mulut kita ya. Kemudian yang kedua, kerongkongan. Kerongkongan itu bukan terjadi pencernaan di sana yaitu, tapi kerongkongan merupakan saluran menuju lambung ya, kerongkongan. Pencernaan yang ketiga lambung. Yang keempat usus halus, inti dari pencernaan ya usus halus, penyerapan terjadi di usus halus. Kemudian pembuangan di usus besar dan rektrum dan anus juga ya. Nah, demikianlah video kali ini, semoga dapat dimengerti dan bermanfaat ya. Mohon maaf apabila ada salah kata atau salah ucap dalam penyampaian videonya. Semoga bermanfaat ya, sampai jumpa.